Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Allah itu dahsyat dan sering kita mendengar dan juga mengucapkan bahwa Allah itu dahsyat. Dan memang Allah itu dahsyat. Kedahsyatan Allah akan dirasakan seseorang ketika di suatu saat dia menyadari bahwa yang dibutuhkan itu hanya Tuhan. Suatu saat kita akan membuktikan kedahsyatan Allah bukan hanya pada kekuatannya yang luar biasa, bukan hanya pada mujizatnya, tetapi bahwa hanya Dia yang kita butuhkan. Bahwa hanya Allah yang kita butuhkan. Bahwa hanya Dia yang kita butuhkan. Nah, pada waktu itulah kita bisa menghayati kedahsyatan Allah dengan benar. Hari ini orang berbicara tentang kedahsyatan Allah biasanya selalu dikaitkan dengan kuasanya, kasihnya, mujizatnya, tetapi tidak menghayati dengan benar bahwa kedahsyatan Allah juga terkait pada kenyataan Dialah satu-satunya yang kita butuhkan. Betapa beruntungnya orang yang sejak hidup di bumi sekarang ini benar-benar bisa memahami dan mengerti bahwa hanya Dialah satu-satunya kebutuhan kita. Satu-satunya kebutuhan kita yang tidak tergantikan. Tapi bukan hanya konsep. Bukan hanya konsep. Orang bisa mengatakan itu dan menyatakan itu berdasarkan konsep. Tetapi tidak berdasarkan apa yang dia rasakan. Orang bisa mengatakan bahwa air itu kebutuhan, tapi tidak haus. Orang bisa mengatakan bahwa tidak ada makanan orang mati, tapi dia tidak lapar. Berbahagialah orang yang bisa menyatakan bahwa Allah itu satu-satunya kebutuhan. Dengan kehausan dan kelaparan akan Dia dan rasa membutuhkan yang benar, ia baru bisa berkata Allah itu dahsyat. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak akan memanfaatkan Allah atau memanipulasi Dia. Sebab ia tidak membutuhkan yang lain dari Allah kecuali Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang dibutuhkan, saudaraku, Allah sendiri yang dibutuhkan. Allah sendiri yang menjadi pemuas dahaga jiwanya. Ia tidak bisa memanipulasi Allah. Dia tidak memerlukan yang lain dari Allah kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak bisa dibagikan atau diajarkan kepada orang lain. Hal ini harus dia rasakan. Hal ini harus dialami, saudaraku. Tidak banyak orang yang bisa mengerti hal ini dan mengalami. Tidak banyak. Tidak banyak.
Kalau kita membaca Mazmur pasal 73, seperti yang saudara pernah mendengar saya berkata, ini pasal favorit saya dari Mazmur. Betapa sengsaranya penulis Mazmur ini, saudaraku. Ia melihat kenyataan orang-orang fasik yang menambah harta benda, senang selamanya, senang di bumi. Banyak orang mengikut dia seperti air bah. Sementara rasanya sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia ia berusaha untuk hidup suci. Dia kena pukulan, dia kena hajaran. Tetapi matanya terbuka ketika memperhatikan hidup manusia, ketika masuk ke dalam tempat kudus Allah. Maksud saya ketika dia masuk tempat kudus Allah dan dia melihat akhir kehidupan manusia. Dalam sekejap mata manusia lenyap dalam kedahsyatan. Dahsyat. Seperti mimpi pada waktu terbangun, rupa mereka dipandang Tuhan hina. Lalu bagaimana pemazmur merasa hatinya pahit, buah pinggangnya menusuk-nusuk rasanya. Ini penderitaan fisik. Dia tidak mengerti mengapa keadaan itu ada. Dikalimatkan dengan kalimat seperti hewan aku di dekatmu, artinya aku tidak mampu menganalisa, aku tidak mampu memecahkan mengapa hal ini terjadi. Tetapi ia tetap di dekat Allah. Dan dia memiliki pengalaman Allah memegang tangannya. Ingat ketika ia tetap dekat pada Allah. Lalu Tuhan menuntunnya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan. Tidak dikatakan kemuliaan di sini di dalam Mazmur pasal 73 itu kemuliaan duniawi. Sama sekali. Kemuliaan berbicara mengenai nilai hidup, nilai diri. Dan nilai diri ini dikalimatkan di ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Ini yang baru saja saya jelaskan. Bahwa tidak ada siapapun yang dia bisa bawa. Dan dia tidak bisa membawa apapun ketika pulang ke surga. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Artinya hanya engkau yang kubawa. Hanya engkau yang kumiliki. Ada orang-orang yang diberi Tuhan kasih karunia, saudara. Melewati kesulitan-kesulitan hidup. Tekanan-tekanan hidup yang sangat berat. Yang sampai akhirnya dia bisa berkata, hanya engkau yang kubutuhkan Tuhan. Tetapi mestinya saudara tidak harus dibawa kepada keadaan-keadaan kelam. Baru saudara bisa menyadari ini. Dengan mengerti firman Tuhan ini, setelah mendengar apa yang saya tuturkan, saudara bisa bertekad bahwa saudara dalam hidup ini hanya ingin memiliki Dia. Menyadari bahwa hanya Allah yang kita butuhkan. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Itulah sebabnya pemazmur kemudian mengatakan di ayat 25, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau aku mengingini yang lain percuma. Aku mengingini yang lain dan memilikinya sia-sia. Tetapi yang ada padaku di surga hanyalah engkau.
Jadi hanya Engkau yang kuingini di bumi. Ada satu kalimat yang tadi saya sampaikan di kebaktian ibadah raya 1, saudara. Dan itu terngiang di telinga saya sendiri pada waktu saya siang ada di ruang kamar sendirian. Saya mengatakan satu kalimat. Kita tidak dapat menjadikan Allah itu harta kita kalau kita masih merasa memiliki harta lain selain Allah. Sebenarnya ada 2 kalimat yang menurut saya luar biasa yang terngiang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah selesai. Sebelum kita tidur, kita bisa mengatakan sudah selesai hari ini. Jadi aku sudah melakukan semua yang Engkau kehendaki harus kulakukan. Jadi sudah selesai. Tidak ada lagi yang kuingini dan tidak ada lagi yang ku mau capai. Hari ini sudah selesai. Dan kalau itu kita biasakan tiap malam atau sebelum kita tidur, nanti sebelum kita meninggal dunia, seperti Yesus sebelum menyerahkan nyawa kepada Bapa, dia berkata, sudah selesai. Kalau kita tidak terbiasa menyatakan dari pengalaman real, pernyataan sudah selesai, Anda tidak akan pernah berkata sudah selesai nanti di ujung maut. Masih ada yang saudara belum selesaikan dari tugas yang Bapa berikan karena engkau masih juga belum selesai dari ada hal-hal yang saudara ingini yang belum saudara capai. Yang belum punya pacar ingin punya pacar, yang sudah punya pacar mau menikah, setelah menikah yang belum punya anak ingin punya anak, sudah punya anak ingin punya rumah dan seterusnya. Tidak pernah selesai. Seakan Tuhan berfirman, kamu tidak bisa menjadikan aku hartamu. Kalau engkau masih merasa memiliki harta yang lain. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan ya, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Tetapi di ayat 21 diakhiri dengan pernyataan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Di mana hartamu? Ya, seperti Kolose pasal 3 mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas bukan di bumi. Jadi bukan perkara di atas, tapi sebagian di bumi. Perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Dan ini standar sebab kita ini orang-orang yang dipertunangkan kepada satu laki-laki untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Dan bukan tanpa alasan kalau Rasul Paulus oleh ilham roh berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Ada banyak versi kesetiaan, tapi belum tentu sejati. Perawan suci di hadapan Tuhan itu orang-orang yang memiliki kesetiaan sejati kepada Kristus. Perawan di sini tidak terkait ya dengan perawan dalam arti harfiah. Perawan di sini artinya tidak ternoda. Orang yang tidak membagi hatinya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Sudah tahu bahwa dari lagu-lagu yang saya tulis, saya memaksakan diri saya, saudara.
saya memaksakan diri saya untuk benar-benar mencari Tuhan, mau berkenan di hadapan Tuhan, menjadi Kristen sejati, walaupun tentu saya jatuh bangun. Tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Tetapi saya sudah tahu jalannya. Saya sudah mengerti kebenaran ini. Dan saya berjuang untuk melakukannya. Karenanya saya bisa mengkhotbahkan dengan segenap hati. Ya, menurut saya segenap hati. Saya merasa segenap hati. Karena saya juga mempelajari hal ini. Saya menggumuli hal ini, saudara. Dan betapa berbahagianya, saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini dan kita mau berjuang mengamalkan kebenaran ini, mengenakan kebenaran ini, menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran ini. Jangan nunggu nanti sekarat di ujung maut atau pada waktu roh keluar dari tubuh baru menyadari kedahsyatan Allah. Kedahsyatan Allah yaitu bahwa hanya Dia yang kita butuhkan, tidak tergantikan. Mestinya hari ini kita mulai menyadari bahwa hanya Dia yang kita butuhkan, seperti pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Artinya tidak ada yang kubawa. Ayub berkata, ya, datang telanjang dan akan pergi, akan kembali telanjang juga, saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Ini bukan bertanya sebenarnya. Artinya pemazmur mau menegaskan, bukankah hanya Engkau yang kami butuhkan? Hanya Engkau yang kami perlukan. Tidak ada apapun dan siapapun yang kami bawa. Jadi kalau saudara dikhianati anak, jangan meratapi terus keadaan itu sampai engkau kehilangan kehidupan. Engkau masih punya hidup. Jangan karena anak engkau kehilangan hidup. Siang malam engkau stres, engkau depresi, bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan? Saya mengatakan ini untuk saudara yang mengalami hal ini, yang diantaranya konseling kepada saya. Saya berulang-ulang menyatakan, lupakan saja. Tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, sekarang firman Tuhan saya sampaikan. Dan saudara mendengar pasti karena selalu mengikuti suara kebenaran. Jangan kau kehilangan hidup karena anak. Jangan kau kehilangan kehidupan karena suami. Karena engkau lahir tanpa dia. Jangan engkau kehilangan kehidupan karena istri. Karena ketika engkau lahir tanpa istri, tanpa siapa-siapa, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Berapa belas saudara mendengar ayat ini? Berapa puluh? Berapa banyak saudara telah mengucapkan kalimat ini dalam lagu? Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan seterusnya. Tapi kita belum memahami kebenaran ini lebih lengkap. Dan hari ini Tuhan tambahkan. Dan menurut saya, dan saya berani mengklaim apa yang saya khotbahkan ini sesuatu yang tertuang dari hati Tuhan. Karena saya sudah berdoa untuk khotbah hari ini, apa yang harus saya sampaikan dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang Tuhan berikan. Aku dahsyat, Eras, bukan karena kuasa, bukan karena mujizatku, tapi karena aku satu-satunya kebutuhanmu.
Aku satu-satunya kebutuhanmu. Jadi orang tua yang dikhianati anak, lupakan. Seakan-akan engkau tidak pernah memiliki anak dia. Istri-istri yang dikhianati suami, biasanya lebih banyak keadaan ibu-ibu seperti ini. Lupakan dia, karena engkau tidak dilahirkan bersama dia dan bukan untuk dia. Suami-suami yang kecewa, engkau dilahirkan bukan untuk siapapun, tapi untuk Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Anak-anak muda yang dikhianati pacar, jangan putus asa. Engkau tidak dilahirkan bersama dia. Engkau tidak membawa apa-apa dalam hidup ini dan engkau akan pulang, akan kembali tidak membawa apa-apa pulang. Oleh sebab itu kita tekati, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi apapun yang kita kerjakan itu hanya arahnya Tuhan, supaya aku memperoleh dia, apapun. Kita olahraga pagi, kita kerja, kita bisnis, kita studi, kita karir, hanya karena engkau. Supaya aku memiliki engkau. Anda tidak bisa memiliki Tuhan dengan malas-malasan. Anda tidak bisa memiliki Tuhan dengan kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi terutama saudaraku, kesucian hidup. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya kemukakan. Engkau tidak bisa memiliki Allah sebagai harta kalau merasa memiliki harta yang lain. Saudara dan saya harus berkata, engkau satu-satunya hartaku. Engkau satu-satunya hartaku. Kalau aku punya yang lain, semua itu kugunakan untuk menemukan engkau. Setelah menemukan engkau, semua kugunakan untuk menyenangkan engkau. Kita berkata kepada harta kita, kamu tidak punya bagian apa-apa dalam hidupku dan aku tidak punya bagian apa-apa dalam dirimu. Harta itu bisa barang, bisa uang. Tetapi engkau milik Tuhan. Tuhan bagian hidupku, aku bagian miliknya. Yang terkesan itu, saudara, bahwa kita tidak bisa memiliki Tuhan sebagai harta kalau kita merasa memiliki yang lain sebagai harta. Dan kalau kita bisa berkata, Tuhan engkau satu-satunya hartaku, baru kita menjadi perawan suci. Tuhan bisa berkata, engkau hartaku, engkau kekasihku, engkau milikku. Betapa hebat ini, saudara. Bisa terjadi di suatu saat saudara bisa kecewa terhadap siapapun. Saudara bisa kecewa terhadap apapun. Tuhan bisa bawa kita kepada situasi itu. Dan kita bersyukur kalau kita di situasi itu. Kita merasa sendiri tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Karena memang tidak ada engkau ya Tuhan. Maksudnya tidak di surga hanya ada engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi bersyukur kalau saudara mengalami situasi seperti ini. Karena saudara dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Dan proyek ini mahal sekali. Proyek di mana Allah mengubah kita itu. Dengan mengadakan banyak kejadian yang membuat Anda begitu kecewa. Begitu patah hati dengan dunia. Tetapi kalau saudara tidak mengalami ini, tidak apa-apa. Tidak harus mesti mengalami itu. Pasti ada di antara saudara yang pernah mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Dan saudara bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Kalau saudara sudah mengalami hal itu,
bisa menghayati bahwa satu-satunya yang kita butuhkan itu Allah. Saudara bisa berprinsip selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maka saudara bisa menyatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan tidak akan berjalan kepada orang yang masih cabul, yang melakukan perzinahan, yaitu memiliki ikatan dengan dunia. Itu orang cabul. Orang-orang Kristen seperti ini, Kristen Esau, yang menukar hak kesulungan untuk semangkok kacang merah. Kalau kita mau menghargai kesulungan kita, karena kita orang-orang yang Alkitab katakan memiliki karunia sulung roh. Artinya orang-orang yang dimungkinkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita mau memiliki kesulungan, jangan menukar hak kesulungan kita dengan semangkok kacang merah, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ini memang berat, saudaraku. Yang tadi saya katakan, cara berpikir ini, filosofi hidup ini tidak dikenal di dunia. Tidak dikenal. Juga tidak saya kenal dulu. Baru setelah lewat proses, baru saya mengerti. Ternyata Kristen seperti ini. Sukar dan mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang kaya yang disuruh menjual seluruh hartanya, membagikan kepada orang miskin dan ikut Yesus, tidak mau. Karena hatinya telah terpasung. Karena hartanya banyak. Matius pasal 19. Dan murid-muridnya mulai goncang, gempar kata Alkitab. Dan berkata satu dengan yang lain, jika demikian siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan juga menjawab pertanyaan orang yang sedikit sajakah orang yang diselamatkan, dengan jawaban yang seirama dengan pernyataan Tuhan di Matius 19. Berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang berusaha, tetapi sedikit orang yang masuk. Karena sukar. Tetapi yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Jangan kekristenanmu luntur setelah keluar dari gereja ini. Jangan api kecintaanmu kepada Tuhan menjadi pudar dan padam setelah sudah keluar dari gereja ini. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah Tuhan, karena Dia kebutuhan kita. Satu-satunya tujuan hidup kita itu Tuhan, karena Dia satu-satunya kebutuhan kita. Dan kalau sekarang kita bisa memahami ini, bahwa Dia dahsyat karena Dia satu-satunya kebutuhan hidup kita, maka barulah kita bisa memberi nilai tinggi Tuhan. Kita baru bisa menghargai Dia secara patut. Baru bisa menghormati Dia secara patut. Dan baru bisa mencintai Dia secara patut. Berulang-ulang di dalam doa, berulang-ulang saya katakan, buat aku mengasihi Engkau secara patut Tuhan. Buat aku menghormati Engkau sebagaimana seharusnya aku menghormati Engkau. Beri aku hati yang takut akan Engkau sebagaimana seharusnya aku takut. Dan Tuhan membawa saya kepada pemahaman ini. Tuhan menjawab dengan pernyataan, kalau Engkau mengerti kedahsyatanku, bahwa aku satu-satunya yang Kau butuhkan, dan Engkau memenuhinya, Engkau baru tahu bahwa aku yang termulia dalam hidupmu.
Engkau bisa menghormati aku melampaui segala sesuatu dan mencintai aku sebagaimana seharusnya Engkau harus mencintai aku. Tidak ada orang yang lebih beruntung dari ini, saudara. Hidup saudara mau kacau balau bagaimanapun, telah melewati jalan yang kelam kabut bagaimanapun, apapun situasimu hari ini, porak-poranda bagaimanapun hidupmu hari ini, kalau saudara mengerti hal ini lalu saudara mengarahkan diri kepada Tuhan, Engkau yang kubutuhkan Tuhan, Engkau yang kuperlukan, hidupmu akan diubahkan Tuhan tahap demi tahap. Tentu kalau kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita, bukan karena kita mau diberkati secara jasmani. Tadi sudah saya katakan, kalau kita mengerti bahwa kedahsyatan Allah karena hanya Dia kebutuhan kita, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Kita tidak bisa memanfaatkan Tuhan. Karena kita tidak perlu memanfaatkan Tuhan. Tidak perlu memanipulasi Dia, sebab kita tidak butuh apa-apa dari Tuhan kecuali dirinya sendiri. Kecuali dirinya sendiri. You yourself, Lord, I need you. Not your blessing, not your miracle. You yourself, I need. Baru kita bisa menjadi kekasih Tuhan, saudaraku. Baru kita bisa mengerti apa artinya jalan dengan Tuhan setiap hari. Baru saudara bisa menghayati penuh dunia bukan rumah kita. Baru kita bisa mengerti apa artinya berkerinduan akan Allah. Engkau tidak akan tenggelam dengan persoalan-persoalan seberat apapun. Engkau tidak bisa lagi memberhalakan apapun. Sebab Allah menjadi hartamu satu-satunya. Dan Tuhan mengatakan kepada saudara, kau kecintaanku. Kau kecintaanku. Tidak ada hal yang lebih luar biasa dari ini. Camkan ini, saudaraku. Jangan tidak dengar apa yang saya katakan dan jangan tidak turuti. Saudara berharga di mata Allah. Engkau tidak bisa minder, tapi kamu juga tidak bisa sombong. Kita tidak perlu berkata, hai diriku jangan sombong, jangan minder, tidak perlu. Dengan penghayatan itu otomatis Anda tidak akan pernah merasa minder ketemu sehebat apapun orang. Tapi kita juga tidak bisa sombong. Karena kehormatan kita Tuhan. Dia kehormatan kita. Dia kemuliaan kita. Hanya Dia yang kita butuhkan. Bukan gelar yang membuat kita terhormat. Harta yang membuat kita terhormat. Seperti Mazmur 73. Orang fasik terhormat, senang terus. Orang berduyun-duyun, berbondong-bondong. Seperti air bah ikut dia. Sedangkan orang benar ini tidak dipandang, tapi dia menemukan Tuhan. Jangan sombong, saudaraku. Hari ini kiranya menjadi hari kebangunan rohani. Hari kebangunan rohani bagi saudara. Saudara mengarahkan parabola hatimu ke Tuhan dan berkata, Engkau satu-satunya yang kubutuhkan. Hidup saudara akan diubah. Seperti Tuhan telah mengubah hidup saya dari waktu ke waktu. Sampai saya bisa mengkhotbahkan hal ini. Jangan lupa. Datanglah kebaktian on-site. Sebab kalau Anda on-site, Anda akan merasakan kehadiran Allah berbeda dengan ketika Anda online. Tapi kalau saudara memang di luar kota, di luar negeri, ikuti dengan sungguh-sungguh, duduk manis. Seakan-akan Anda di ruangan Mall Arta Gading. Saya tidak pernah bermimpi mengerti seperti ini. Saya tidak pernah belajar ini dari siapapun.
Saya tidak baca buku dari buku manapun. Menurut saya mendengar langsung dari Tuhan apa yang saya ajarkan. Karena ini mengubah hidup saya. Kalau engkau masih muda, engkau mendengar apa yang saya katakan, engkau jadi luar biasa anak-anakku. Engkau dahsyat. Engkau punya masa depan yang cerah di kekekalan. Dan di bumi tidak mungkin engkau dilupakan oleh Tuhan. Kiranya Allah akan melawat kita di setiap kali pertemuan seperti ini. Kiranya Allah akan hadir dengan lawatan-lawatan yang luar biasa. Nanti Tuhan akan hadir dengan sekinah glorinya di ruangan ini. Dan anak akan bisa membuktikan bahwa Allah kita, Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah yang hidup. Dan kita akan terus mencari Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, mengapa Pak Eras berdoa dan puasa terus? Ada apa gerangan? Dia berkata, saya minta klarifikasinya. Saya tidak jawab karena saya tidak perlu memberi klarifikasi. Kalau engkau dengar khotbahku, engkau sudah tahu bahwa kita doa puasa untuk satu hal, perubahan. Perubahan hidup kita. Itu yang sedang kita gumuli. Tidak ada masalah besar. Tidak ada masalah besar. Selain masalah kita dengan Tuhan. Agar kita dipulihkan Tuhan. Amin.